Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya dengan semangat Mas Bro memberikan edukasi untuk kalian semua, terutama untuk pemula-pemula supaya tidak terjerumus dalam bermain kripto. Saya memberikan koin PP dan tentunya koin-koin yang lain yang bagus. Biasa naik turun itu hanya permainan bandar. Kalau koin jelek mana bisa sampai masuk 740 juta, miliaran. Jadi jual belinya sangat rame. Kita lihat juga di market beli semua. Ini market yang instan, tanpa order buy, tanpa ngorder ya, maksudnya tanpa order limit, langsung beli instan. Ini semua 3 Agustus beli ini lagi transaksi ya, sampai 1 miliar. Ini mau beli PP 1,4 miliar IDR. Artinya PP itu bukan koin kaleng-kaleng, is the best, jos. Jangan main-main sama PP. Kalau PP sampai orang membeli miliaran, 1,4 miliar, gila-gilaan seperti ini, apa yang terjadi? Bukan koin kaleng-kaleng. The next doge, the next Shiba bisa naik berkali-kali lipat nanti akhir tahun, karena semua urusannya akhir tahun. Yang saya prediksi harusnya Juli sudah bull sampai Agustus akhir, kemudian koreksi, September mulai akumulasi lagi, Oktober, November, Desember pam gila-gilaan. Ini gara-gara berkutakan tarif dagang Katram dan Powell juga nggak pangkas suku bunga, akhirnya molor mundur. Tapi itu semua hanya jalanan saja, hanya skenario saja. Kalau ada berita yang namanya Michael Saylor akan buang BTC besar banget, Arthur Hayes akan buang ETH besar banget, ya itu sebuah propaganda saja. Biasanya kebalikan dari apa yang terjadi, karena media masih sangat mujarab, canggih untuk mengelabui kita. Yang namanya akhir tahun mereka butuh bayar pajak, bonus tahunan, tutup buku. Yang jelas akhir tahun akan dibikin PAM. Dia membutuhkan dana besar. Orang-orang yang sangkut di pucuk masuk di akhir tahun jadi korbannya. Kalau mau masuk ini bulan Agustus sampai September, 2 bulan ke depan. Jadi September akhir daripada akumulasi. Yang masuk Oktober, November, Desember itu yang celaka. 900 juta, 76 juta, semua jutaan semua. Ya, gila-gilaan ratusan juta. Gila, ini adalah koin yang sudah tidak bisa diragukan lagi menjadi koin blue chip, koin papan atas. Ini di Indodax market cap, market exchange yang rankingnya 70-an, apalagi yang di exchange top 1 sampai 10. Apakah nggak sekali masuk liun-liunan minyak tanah? Gila, ngacleng ya, ngacleng. Tenang saja, kalau dilihat daripada cicotnya PP, udah saya bilang dari kemarin sampai bosen saya, nggak ada ibaratnya diam di sini tuh, nggak ada sejarah kesini tuh, nggak ada. Itu yang area daily ya, yang dailynya nggak ada. Ini sebetulnya merah ini untuk naik, kemudian koreksi kecil saja, kemudian pam. Kalau mau turun tuh di hijau ya, kemudian area merah itu naik sampai sini, kemudian sampai di bottom sini ya, pam sana. Ini sudah muncul bullish awan hijau. Kenapa sampai di sini? Ya praketek dimanipulasi untuk merontokkan holder ya, bisa saja karena kebenaran TA itu kan hanya 30%, yang paling banyak 70% kan fundamentalnya. Akan tetapi di sini juga ini sama dengan resisten apa namanya, support Fibonacci nih. Di atas support Fibonacci ini, support awan Ichikewi juga pas di dalam supportnya. Kalau kita lihat di Bollinger Band juga, Bollinger Band-nya itu nonjol ke bawah, kemudian pam, koreksi pam. Ini Bollinger Band-nya sudah jorok ke bawah. Ini kalau Bollinger Band, pam, koreksi pam. Ya, ini Bollinger Band. Kalau kita lihat Bollinger Band, kalau kalian nggak percaya,
BP, BPP, Bollinger Band, Trade, kita klik saja. Nah, sama toh, sama ini. Bollinger Band jorok ke bawah, ya, longsor ke bawah melebihi daripada garis biru Bollinger Band, kemudian pump koreksi dikit, cerot ke atas. Ini juga sama di sini. Bollinger Band-nya nonjol ke bawah, ya, cerot, cerit, koreksi pump. Ini sama. Bollinger Band-nya ini udah menjorok di bawah ini. Jorok, ada dua candle ini yang jorok Bollinger Band ke bawah. Ya, cerot, ya, mungkin ke sini cerot itu. Kalau perkiraan saya itu gini kawan, nanti akan saya jelaskan cara TA, tapi TA loh, kalian tetap dior, riset sendiri karena dalam bermain kripto berisiko tinggi, cuan mendadak ataupun kere mendadak, ya. Ini kan kalau perhitungan saya, ini harusnya naik ke atas dari sini hanya koreksi kecil kemudian ke sana. Kok sampai turun ke bawah? Ini manipulasi saja. Ini nanti akan ke sini kawan. Ini akan ke sana, berangsur-angsur ke sana, kemudian akan ke sini, dan ini adalah double topnya nanti di sini. Kalian TP di sini 023 yang long ya, 023 TP, dan kemudian dia akan koreksi kecil. Saya rasa koreksi kecil karena ini ada perosotan TK, kemudian akan mental gila lagi karena ini nanti awan yang hijau ini akan kayak tangga ke sana, akan ke sana juga nanti. Ini candle ini dari sini akan mengikuti ke sini baru akan pump ke sana. Ini berdasarkan ramalan cuaca. Kalau kita lihat dari jual belinya di TKO tuh ya, hijau, pam itu. Kemudian kita lihat lagi penjualan jual belinya di, wah ini tuh gila, 1,2 miliar, 79 juta. Ini bukan, ini lagi transaksi jual beli kawan, lagi berlangsung. Kalau koin yang beli sudah miliar-miliaran gini, koin sampah, koin kaleng-kaleng, nggak ada di GZ udah masuk sini. Robinhood sudah ada di PP. Kita lihat coba, nggak semudah kayak begini kawan. Ya, kita sabar, loading dulu sejenak, icik liwir. Wah, nih loading, biarin kita udut ngopi dulu enak ini. Bitrate, Binance, Uniswap, Binance, Bybit, Coinbase, Opbit, OKX, Maxi, wah pokoknya lengkap semua ya. Pengujian ulang buku teks dari Pola Invest, Inverse Heads and Shoulder yang bullish ini, kenaikan berikutnya tidak dapat dihindari. Untuk BTC nanti yang lain ikut pump tuh. BTC akan begini, Bitcoin ya akan terbang, nih patternnya ini begini nih. Wah, apakah nggak luar biasa? Yang jelas BTC itu kalau ada berita Michael Saylor buang BTC itu nanti ujung-ujungnya akan pump. Gimana dia mau ngelabuin kita Bitcoin akan dump? Charles Hoskinson aja memprediksi akan sampai 3 miliar lebih di akhir tahun, dan seluruh dunia berlomba-lomba adopsi daripada BTC. Mau dump dari mana? Yang tukang ngedump itu ya paling-paling ya si Arthur Hayes, kemudian si James Win, itu aja, orang-orang itu aja. Yang lain tuh ya nggak ada ya. Paling permainan karena leverage terlalu tinggi ya tetap akan dihajar yang leverage tinggi ya. Ini berita yang menarik menurut saya sih. Aduh, cepet banget naiknya, kapitalisasinya masih naik tadi sempat 69 triliun, ini udah 7,72,4 triliun. Cepet lagi per video ini dibuat. Wah, mantap ini, mantap ya. Tenang kawan ya, akan rally kembali. Wah, mantap. Harga PP membentuk dasar lokal di 0,0010 saat Arthur Hayes menjual 3 miliar koin PP. Biarin harga PP anjlok ke level terendah, tapi nanti akan pump kembali 2 Agustus karena investor terkemuka Arthur Hayes memicu kepanikan pasar dengan melepas jutaan koin. Dia itu kan skenario juga ya, biar turun ke bawah dia
akan ngambil di bawah yang lebih banyak lagi. Ya nggak usah mikirin si Arthur Hayes, bukan hanya PP. Arthur Hayes menjual 13 juta ETH. Mantap ya. Termasuk ETH, ENA dan PP dalam hitungan jam. Ya biarin nanti akan terbang kembali. Nggak usah mikirin yang jual-jual. Ya paus bego aja. Ya tenang aja. PP mungkin sudah waktunya untuk melepas bagian selanjutnya. PP bahkan tidak lagi bergerak. Kata siapa, dengan ETH terbang PP juga akan pam gila-gilaan ya, akan pam lagi. Semua hanya manipulasi mereka saja. Bahkan ada PP baru dibikin. Ini debt yang sudah tidak punya pikiran waras lagi, sampai ibaratnya bikin nama aja nggak becus. Yang sudah ada dibikin nama kembali dengan nama yang sama, logo yang sama. Ini untuk mengecoh orang-orang baru, kasihan ya. Jangan beli PP, ini PP dolar namanya. Kalian pusing kalau semua PP dibeli. Ya kalau saya sih tidak akan lepas dari PP yang asli, karena dilihat dari holdernya ya jelas akan luar biasa ya, akan luar biasa. Tidak ada yang sampai mengalahkan koin yang paling jos, yang paling market capnya paling besar ya. Tenang, waktunya terbang. Semua kan drama kayaknya akan berakhir di bulan pertengahan Agustus, akan berakhir saya rasa ya, akan berakhir, kemudian akan pump kembali. PP jangan diragukan kawan, koin yang paling mantap untuk meme coin. Siapa yang akan melawan PP? Kalau PP ini kalau udah persiapan pump untuk RP1, wah ini kayak gini nih. Dan setiap dalam area merah mental, namanya bear trap, MC Global Liquidity Bitcoin, ini namanya bear trap. Memang arahnya sudah ke atas kok. Ini bear ngetrap saja, yang arahnya akan pump ke atas. Baik PP ya, saya percaya nggak akan mengecewakan ya, nggak akan mengecewakan. Mungkin saya sudah juga bikin video berkali-kali, kalian semangat saja ya. PP nggak perlu diragukan, arahnya saya jamin ke atas. Kalau kita buang awan icikliwirnya ya, kok ya kita buang awan icikliwirnya dulu. Awan icikliwir kita buang, kita akan ngambil yang 3 day tuh. Nih udah kesini. Waktu ngeber itu sudah selesai. Nih ngeber selesai, dan arahnya kita lihat, arahnya itu ke atas gini ya. Dalam ke atas itu gak langsung seleng begini, itu gak ada, itu pohon bambu ya, tetap kayak gini main ke bawah, nyentuh area sini pam, ke bawah nyentuh area sini MA 200 pam, ke bawah nyentuh MA 200 pam, ke bawah ini akan pam lagi. Crot, kalian kok nggak percaya? Dihitung berapa kali? 1, ini 1 pam, 2 menyentuh bawah pam, 3 menyentuh bawah pam, 4 menyentuh bawah pam, 5 pam pom ya, ini juga akan pam. Begitu aja, simpel saja ya. Namanya market naik turun itu udah kerjaannya kripto, bagian daripada game. Kita mencari koin yang paling bagus dari kapitalisasi, dari rankingnya. Nggak pernah terlempar sampai ke 50. Kalau yang lain kan terlemparnya nggak kira-kira ke 50, ke 45. Itu koin-koin yang kurang jos. Oke, yang terakhir akan saya kasihkan koin, terutama kalau BTC yang modalnya banyak, silakan masuk BTC. Saya rasa untuk 2 miliar kecil ya untuk BTC. ETH itu diperkiraan sebelum terbang terus, paling koreksi dikit terbang lagi, ini akan ratusan juta. SRP nggak tahu saya. BNB akan masuk 15 juta mudah. Bulan nanti sekitar 20 juta masuk.
Solana itu di 5 juta akan masuk ya. Cardano itu akan ATA baru 40.000 akan masuk, ini untuk Cardano akan masuk ya. Hyperliquid barang baru, saya bilang nggak tahu saja lah. Kita akan cari story yang pelaku lama, kripto lama, dan setiap bear market bertahan, di saat bull terbang kembali. Sui juga baru, Hyperliquid juga baru, Litecoin saya rasa 4 juta akan masuk nanti, Litecoin ya. Tapi kalian Dior ya, ini info saya bisa benar bisa enggak. Avalan 1 juta akan masuk. Kemudian Uniswap 500.000 akan masuk. Ini masih 149.000. Kalian pilih masing-masing. Kalau Shiba Inu saya bilang nggak tahu saja ya. Kemudian PP RP1 akan mudah, rankingnya masih di 28. Saya akan kasih Cardano udah tadi ya. Dan saya akan pilih koin kalau yang mau AI NER protokol ya. Finance onde koin P lah, tinggal saja. Aduh ya, saya akan mendekemi Polygon, biarin market capnya masih kecil, sepertiganya PP, layer 2-nya daripada ETH, ada Eric Catram di sini, investor terbesarnya. Proyek Progress ada di Polygon. Saya akan tunggu sampai Polygon harga 10.000 aja sudah saya sikat lah, 300% dari sekarang, walaupun nanti naik lagi bodo amat ya, target akhir tahun. Kemudian ARP ini saya rasa akan masuk sampai masih kecil market capnya ya, ini kayaknya 25-30.000 akan masuk. Semua long invest pemenang sabar jangka panjang. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan kalian semangat. PP nomor 1 untuk urusan meme coin. Kita tahu semua yang masuk ke PP miliaran, itu bukan uang kecil. Kok berani masuk di PP sampai menghantam miliaran IDR? Pasti dia sudah riset prabayar, nggak ngasal. Koin yang akan mengulang sejarah Doge ataupun Shiba. Di sini ada Binance. Buat apa Binance adopsi PP besar-besaran? Saya rasa koin ini udah masuk Robinhood, masuk Coinbase, masuk Binance. Nanti ketika sudah ada kucuran dana segar, print money, pemangkasan suku bunga ataupun uang setan masuk, akan pam gila-gilaan. Mungkin itu aja. Aduh keselak ya. Tetap yakin, tetap waspada, hati-hati. Gior Mas Bro hanya sebatas memberikan info yang saya tahu, selebihnya kalian riset sendiri. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan cuan luber di akhir tahun motong kebu 10 ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.